Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. dengan kawan-kawan Muhammadiyah Untold Story. Nah, kalau kemarin di hari kemarin kita bersama Mas Gifari dan sekarang tetap dengan Mas Gifari. Apa kabar Mas Gifari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita kemarin kan membicarakan satu topik yang asing, jarang dibahas tentang Muhammadiyah, yaitu tentang rumah miskin. Nah, hari ini kita membicarakan topik yang tidak kalah uniknya daripada itu, tidak kalah asingnya dibicarakan di sejarah Muhammadiyah. Nah, mungkinlah ini yang menjadi nama program kita ini Untold Story, untuk menceritakan cerita-cerita yang tidak diceritakan atau belum diceritakan gitu ya. Oke. Nah, Muhammadiyah Untold Story hari ini akan diawali dari sebuah judul, dan judulnya itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa Mas Gifari? Kiai Dahlan lahir di Kauman. Nah, Kiai Dahlan lahir di Kauman, pakai tanda tanya ya. Atau apa Kiai Dahlan lahir di Kauman? Nah, ini suatu topik yang menarik ya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, sejarahnya tentu sudah banyak dibicarakan. Bagaimana beliau menciptakan landasan amal-amal dan perjuangan kita. Bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau berjuang. Namun, beliau itu sebenarnya lahir di mana sih? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Di hari yang lalu kita ada sedikit Easter egg ya lah. Ceritanya seperti itu. Kalau Mas Gifari ini juga pernah dan tinggal di Nitian ya. Ya betul. Ini masih ada hubungannya dengan itu. Nah, Ya. kalau kita bicara tentang latar belakang, kan narsum kita dari berbagai tempat. Dan berbagai tempat itu memang kampung-kampung aktivis Muhammadiyah. Di Jogja ada 3 kampung utama lah Muhammadiyah, ada Kauman, ada Karangkajen, ada Kota Gede. Loh, Nitian juga jangan lupa. Nah, sebenarnya Nitian itu bagaimana tuh Mas sebagai kampung aktivis Muhammadiyah yang Mas Gifari rasakan? Oke. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi memang kalau tadi Mas Ihsan menyebut 3K gitu ya. Iya. Kauman, Karangkajen, Kota Gede. Jangan lupa secara geografis Nitian itu terletak di antara 2K itu. Oh. Nah, di antara Karangkajen dan Kota Gede. Ya, jadi Kampung Nitian ini dulu kalau dengan Karangkajen memang terpisah Kali Jode ya. Karena dulu belum ada jembatan yang ada di Tegal Gendu ya. Iya. Kok Tegal Gendu. Tritunggal itu ya. Iya, Nah, itulah. RSUD. Nah, daerah RSUD sekarang RS Jogja ya ke barat itu kan dulu belum ada jembatan itu. Dulu kalau satu-satunya akses kalau mau ke Karangkajen itu harus lewat jembatan Tungkak itu ya, dari Tungkak ke timur. Iya. Ke barat, ke barat. Iya. Ya ke barat. Nah, tetapi memang dulu sudah kemudian dirintis ada jembatan kecil yang kemudian diakses untuk akses SMP 10 ke barat itu. Oh, iya. Nah, kemudian ada kretek lah gitulah. Dulu orang-orang Nitian kalau mau ke Karangkajen ke sana. Nah, tetapi kalau ke Kota Gede memang secara akses jauh lebih baik ya, Iya, Kota Gede. mudah. Nah, jadi memang Tinggal Nitian ke ini timur ya. iya. Nah, Nitian ini memang punya dia terletak geografis tadi saya sampaikan di antara Karangkajen dan Kota Gede. 2 basis Muhammadiyah yang sangat kuat. Dan relasi sebenarnya orang-orang Nitian dengan orang-orang Karangkajen dan Kota Gede itu adalah tidak lain adalah pada konteks relasi buruh majikan. Nah, kebanyak orang-orang Nitian itu yang memang waktu itu bekerja keluar kampungnya untuk menjadi ya sebagian menjadi buruh, sebagian sebenarnya pekerja yang mengerjakan kerjaan-kerjaan batik dari orang-orang Karangkajen itu. Jadi memang ada paparan itu. Sebagian juga bekerja di Kota Gede, bekerja di industri perak, yang kemudian juga menginspirasi di Nitian. Kemudian muncul juga industri, meskipun logamnya bukan perak ya, tetapi aluminium. Maka kemudian juga Nitian ini menjadi kampung para pengrajin aluminium begitu. Nah, jadi itu ya kira-kira, maka paparan atau istilahnya relasinya menjadi kuat. Terlebih sebetulnya hadirnya Ranting Nitian yang secara resmi itu SK-nya pada 54 ya, 1954. Itu juga sebetulnya dulu adalah cabang Karangkajen gitu. Bagian dari Karangkajen justru. Iya, dia adalah bagian dari Karangkajen dulu. Jadi itu kan jelas ya. Jadi sebetulnya
apa hubungan antara Nitian dan Karangkajen itu ya memang dulu adalah rantingnya dari Karangkajen. Istilah mungkin waktu itu masih grup ya Mas Istan, Iya, masih belum grup masih ya. belum ranting Kan gitu ya. cabang bawahnya grup. Karena waktu itu di SK itu seingat saya cabangnya Karangkajen gitu. Jadi dulu belum diatur ya seperti sekarang yang kemudian ranting itu berbasis administrasi, dia adalah bagian dari cabang yang pasti ada di wilayah kecamatan Ya. gitu kan, atau kalau di kota Kemantren sekarang ya, atau Kapanewon kalau di kabupaten. Tidak lagi begitu dulu ya, karena waktu itu memang diambil cabang utamanya yang kemudian bisa membina grup-grup ya Muhammadiyah di bawahnya. Salah satunya adalah Nitian. Meskipun saya yakin sebetulnya sudah jauh sebelum 54 sebetulnya paparan Muhammadiyah ke Nitian, artinya Muhammadiyah Nitian itu sudah terpengaruh ya sebagai satu kampung santri, itu sudah ada, karena ceritanya Nitian itu adalah juga kampung jangan lupa kampung pametakan. Jadi Nitian itu adalah salah satu kampung yang di situ ada masjid dan makam Kagungan Dalam punyanya Sultan. Masjid apa namanya, Mas? Kita mengenal masjid namanya Masjid Sultanain hari ini ya. Dulu itu dikenalnya Masjid Nitian namanya. Sultanain itu diambil dari dua nama, dua kerajaan kan, menyimbolkan dua kerajaan. Karena memang masjid ini unik, Mas. Masjid yang ada yang sekarang bernama Masjid Sultanain itu kenapa namanya Masjid Dua Kerajaan? Karena memang sebagian itu dulu adalah dikelola oleh Jogja dan sebagian dikelola oleh Solo. Oh, enclave-nya gitu ya. Iya, maka keramiknya berbeda, beduknya berbeda, beduk dengan kulit sapi dan kulit kerbau gitu ya. Kemudian jendela motifnya berbeda antara selatan dan utara. Ya tadi motif lantai. Jadi menggambarkan memang ya ini masjid yang unik ya. Tetapi sayang memang waktu pembangunan renovasi itu kemudian disamakan gitu. Ya itulah latar belakang tentang Nitian. Dan di Nitian inilah kalau nyambung ya dengan apa yang akan kita diskusikan ya, banyak tradisi lisan yang berkembang di Nitian adalah dan meyakini bahwasanya Kiai Dahlan itu lahir di Nitian. Nah, menarik ini. Kiai Dahlan lahir di kampung itu, di kampung Nitian. Betul. Nah, begini, sebetulnya mungkin selama ini orang taunya Kiai Dahlan lahir di Kauman. Ya. Nah, bahkan di beberapa buku sejarah sayangnya menulis itu makanya lahir di Kauman, Yogyakarta. Kalau ditulis di Yogyakarta saya nggak ada masalah ya. Yeah. Mungkin saya mungkin Mas Ihsan lahirnya di rumah sakit mana gitu ya, atau di BKIA mana gitu, atau di dokter bidan siapa. Disebutkan kotanya. Tapi disebut kota. Tapi ini karena menyebut kampung, ini menjadi problematis. Kalau itu menjadi ahistoris kan begitu. Nah, maka ketika itu ditulis Kauman, kemudian muncullah satu perdebatan itu, karena beberapa orang terutama di Nitian itu sangat yakin dari tradisi lisan di Nitian memang memahami dan memang itu dapat dari generasi sebelumnya bahwasanya Kiai Dahlan itu memang lahir di Nitian karena ayahnya Kiai Abu Bakar memang beliau adalah salah satu ketip yang kemudian mendapatkan otoritas ya di Langgar Kidul ya di Kauman. Tetapi jangan salah, Kiai Abu Bakar itu di akhir hayat beliau itu ditugaskan di Nitian. Dan beliau juga wafat di Nitian. Dan makam beliau di Nitian. Ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Kiai Abu Bakar itu wafatnya di Nitian dan makamnya di Nitian. Pun juga kakeknya gitu. Kakeknya berarti ayah dari Kiai Abu Bakar. Dan tradisi lisan masyarakat Nitian itu memang makam kakek dan ayahnya Kiai Dahlan itu ada di satu liang di belakang Masjid Nitian itu. Belakang Masjid Sultanain tadi ya. Sultanain. Karena memang ya tugas beliau sebagai ketip yang mungkin ditugaskan ke masjid di bawahnya, karena juga Masjid Nitian itu kan Kagungan Dalam di bawah Kabupaten Pengulon kan saat itu. Nah, sehingga memang sangat mungkin ya, kalau mungkin sederhananya adalah beliau ditugaskan ke Nitian gitu kan. Beliau bertugas sebagai ketip di situ, kemudian lahirlah Kiai Dahlan di situ gitu. Ya.
Perlu diketahui ya teman-teman Muhammadiyah Story, Kampung Nitian itu secara sederhana kalau kita mencarinya sekarang adalah di belakang kompleks kampus 4 UAD. Iya, Nah, betul. dari Kampung Nitian itu besarnya gedung-gedung UAD itu nampak jelas itu, dan Ya, rumah host kita yang pertama yaitu Kang Iwan Setiawan itu juga di Nitian. Nah, betul. gini Mas Givari, Ya, kan ya. tadi bercerita Mas Givari bisa membuat sebuah asumsi historis, boleh sejarawan seperti Ya, ini ya, ya. untuk mungkin, nah, Kiai Dahlan itu lahir di Nitian, dilihat dari ayahnya dan kakeknya yang dimakamkan di Ya. Nitian. Sebenarnya saya tidak katakan asumsi, Mas, karena sebetulnya ada catatan dari Pak Yunus Anis, ada Iya. catatan dari Pak Air Fahrudin yang menulis memang Kiai Dahlan itu lahir di Nitikan. Nah, proses Mas Givari menemukan informasi yang tidak mainstream ini gimana ini? Nah, ini pasti kan apakah Oke. di studi kuliahnya kemarin atau di penelitian yang lain? Oke, jadi ceritanya waktu itu saya dan senior-senior dan juga teman-teman di AMM Nitian waktu itu tahun sekitar 2010 jelang Muktamar 1 Abad. Ya. Waktu itu kami sangat bersemangat menyambut itu dan kami mendengar informasi itu. Kemudian kami sempat membuat satu diskusi di SDM Nitian. Waktu itu saya mengundang ya Serawan Muhammadiyah, Mas Muarif ya waktu itu, dan juga ada satu keluarga dari Kiai Dahlan, Pak Munihi waktu itu. Oh, Terjadi perdebatan yang menarik gitu kan. Kalau versi keluarga memang meyakini di Kauman gitu kan. Ya, tetapi juga mengatakan nggak perlulah diperdebatkan gitu. Tetapi ya masalahnya adalah menyebut kampung yang kemudian kalau itu tidak pas secara fakta nanti Iya. takutnya menjadi ya historis itu. Iya. Makanya yang lebih tepat sebenarnya Mas Ihsan adalah Kiai Dahlan itu lahir di Nitian kemudian beliau besar di Kauman. Ya. Nah, itu benar Mungkin wafat di ya. Kauman Ya, itu nggak wafat di apa-apa Kauman. gitu kalau mau detail ya. Ya. Ya, tetapi memang kalau disebut lahir di Kauman itu menjadi salah karena di salah satu buku kemuhammadiyahan milik anak saya pun demikian gitu kan. Tapi saya mau membenarkan, aduh gimana ini, gitu kan. Nah, gitu. Ya, Nah, seperti itu. diawali dari penelitian di tahun 2010. Ya, penelitian 2010 waktu itu bersama teman-teman AMM, senior-senior, yang kemudian kita mendapatkan informasi itu, gitu ya. Kemudian ya itu cukup menjadi satu perdebatan yang seru ya waktu di 2010 ketika kami angkat itu. Tapi kan waktu itu sosmed ya sudah mulai muncul, tapi belum Baru Facebook semasif mungkin sekarang. ya. Ya masih Facebook waktu itu ya, baru Facebook. Belum semasif hari ini sehingga ya menjadi diskusi yang menarik saat itu di Facebook gitu aja. Tetapi mungkin banyak orang yang menanyakan implikasinya apa, so what gitu kalau kayak nanti kamu. Nah, menurut saya ini penting satu apa ya mentashihkan atau membenarkan tradisi lisan yang memang berkembang Iya. di Nitian gitu loh. Sesepuh-sesepuh Nitian itu mengatakan itu dan nggak salah itu kan sebetulnya informasi itu karena memang ya bukan asumsi sejarah lagi gitu kan konteksnya ini Nah, sebetulnya. perlu diketahui ya ini teman-teman, kalau 2010 itu menjadi tahun yang unik bagi orang Muhammadiyah di Jogja. Karena apa? Bertepatan dengan Muktamar 1 Satu Abad, abad. banyak orang bersemangat bermuhammadiyah kembali, diremajakan Muhammadiyahnya. Ada yang Ya. semangat bikin komunitas tour, ada yang semangat bikin wirausaha. Dan bahkan TV Muhammadiyah pun akar sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari 2010 betul, ini. Muktamar 1 Abad ya. Dan ternyata di 2010 itu juga usaha menggali fakta baru tentang di mana Kiai Ahmad Dahlan itu lahir, diawali juga oleh Mas Givari dan teman-teman. Nah, Termasuk tadi tim kan- penulisnya Mas Iwan waktu itu. termasuk Kang Iwan Setiawan. Ya, Nah, kita rame-rame lah sama. ini kita agak mendalami lagi, Mas. Kan tadi Mas Givari bercerita dari pertemuan di SD itu, Mm-mm. kemudian juga menelusur sejarah lisan dari warga Nitian. Iya. Nah, bagaimana sih penemuan Mas Givari tentang sejarah lisan? Seberapa orang-orang sepuh di Nitian masih mewariskan ingatan itu dan keterangan mereka tentang peristiwa ini bagaimana? Kesannya saat jarang kan dibicarakan, Iya. tiba-tiba ada yang mewawancarai mereka atau menanyai mereka tentang ini. Gimana? Jadi gini Mas Yasan, di Nitian itu
hari ini ya ada kalau tidak salah 7 atau 8 masjid yang memang wakafnya nazirnya Muhammadiyah ya. Iya. Dan sebagian mungkin juga ada yang berafiliasi pada Muhammadiyah. Tetapi memang lebih pada di situ wakaf Muhammadiyah yang saya highlight. Tetapi ada 2 masjid yang tidak bisa menjadi nazirnya Muhammadiyah, meskipun di situ dikelola oleh masyarakat yang mayoritas Muhammadiyah. Yakni satu adalah Masjid Nitian, Ya. yang kemudian menjadi Masjid Sultanain, Sultanain. dan juga ada namanya Masjid Al-Islah atau dulu dikenal sebagai Langgar Tengah. Oh, Nah, istilahnya langgar tengah. Langgar Ya? Tengah. Ya, jadi Langgar Tengah atau sekarang menjadi Masjid Al-Islah ini adalah kawasan tempat tinggal yang memang itu milik sultan saat itu. Jadi Oh, istilahnya itu Kagungan dalam lah. mungkin status bukan kagungan dalam ya, layaknya makam atau masjid, tapi sebetulnya tanah yang diberikan kepada orang yang mengelola agama di situ. Ya. Nah, yang saya dengar dari tradisi lisan masyarakat situ ya, Kiai Dahlan itu ayah Kiai Dahlan semasa hidup itu tinggal di kawasan di sisi timurnya Masjid Al-Islah ini. Oh. Jadi dulu tuh Langgar Tengah itu dari cerita sesepuh ya, itu dulu diintari oleh semacam beteng. Ya, beteng ya. Semacam beteng. Bangunan penting di Jawa Iya, kan pasti ada untuk beteng. menunjukkan bahwa itu tempat yang private. Ya. Dan memang itu adalah milik pemberian tadi kan. Iya. Saya katakan pemberian. Meskipun mungkin hari ini sudah disertifikatkan hak milik ya, saya juga kurang tahu terkait itu. Tapi memang dulu yang kemudian saya tracer di mana yang katanya sumur rumah dari Kiai Abu Bakar dan yang konon Kiai Dahlan lahir di situ gitu kan. Itu diyakini ada di timurnya Masjid Al-Islah. Jadi sekarang menjadi komplek kos-kosan, ada kos-kosan besar, meskipun itu udah lama, sejak saya kecil sudah ada kos-kosan itu. Diyakini di situ karena dulu itu masih satu bagian yang menyatu begitu Mas Ihsan. Dan itu tidak jauh juga dari Masjid Sultanain, cuman ya ke Masjid Sultanain ke ke barat hanya 150 meter lah sampai ya kira-kira sampai 200 meter, nggak terlalu jauh. Dan logik ketika memang dulu kayak Abu Bakar tinggal di situ karena kemudian tugas beliau di Masjid Nitian dan makam Nitian itu kan ada makam juga milik Jogja milik Solo masih ada tuh Mas. Masih ada. Dan milik umum ya di selatan. Kemudian di Keraton itu tidak jauh itu juga kagungan dalam makamnya itu kan. Jadi wajar gitu kan. Analogi itu masuk akal gitu kan. Yang saya pahami begitu. Oh iya ya gitu kan. Ya dan dikuatkan lagi memang Pak Yunus Anis menulis itu gitu loh. Oh, yang Yunus Anis itu. Dan juga Pak R. Fahrudin itu meyakini itu. Maka sebetulnya di ensiklopedia Muhammadiyah yang lama itu kan yang warna hijau. Itu tertulis Kiai Dahlan lahir di Kauman, dalam kurung ada sumber lain mengatakan di Nitian. Ya. Nah itu alhamdulillah sudah mulai ya, diakomodir. Tapi sebenarnya daripada memperdebatkan itu ditulis di Jogja aja nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi justru menarik karena ini bisa jadi perbincangan, bisa jadi diskusi untuk orang yang belum tahu. Oh ternyata Kiai Dahlan itu bukan lahir di Kauman gitu loh, tapi dinitikan. Dan itu justru kalau dalam perspektif sejarah kan memang tugasnya keilmuan sejarah seperti itu ya, untuk menyibak peristiwa-peristiwa di masa lalu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya dan dengan sumber yang sesuai dengan metodologi. Nah kemudian Mas Givari kan dengan adanya fakta ini kan belum lama terungkap ya kalau diceritakan dari 2010. Ya. Sikap masyarakat Nitian pada masa itu saat fakta ini awal-awalnya diangkat justru oleh anak-anak mudanya ya, itu gimana itu sikap-sikap? Sebenarnya generasi itu udah tahu dan ya sudah tahu mereka, bukan kemudian itu menjadi informasi baru, enggak gitu. Justru kami yang muda itu baru tahu dari generasi tua, tapi kami yang memblow up itu lewat satu diskusi itu gitu. Tapi sebelumnya kemudian ya kami bersemangat dengan tahu fakta itu. Artinya jadi generasi tua benar-benar itu sudah jadi kayak pengetahuan umum gitu di Nitian. Justru malah jadi common knowledge-nya orang Nitian ya tentang itu. Iya. Meskipun ya saya nggak ngerti hari ini kemudian terjadi keterputusan sejarah tidak gitu kan, ketika orang mungkin nggak lagi peduli gitu ya dengan kampungnya. Tapi saya kira dengan membicarakan lagi sejarah kampung, tahu asal-usul kampung. Terlebih Nitian ini unik Mas. Jadi kalau tadi masih saya mengenalkan Nitian ada di sisi timur Wade,
Sisi utara, sorry. Ya. Saya kok dari tadi salah arah terus ya. Sisi utara UAD Kampus 4. Itu jauh sebelumnya Nitian itu juga sebenarnya sudah berkembang sebagai kawasan yang dekat dengan beberapa kampus. Dulu di Nitian itu ada beberapa kampus-kampus kecil. Dulu ada Akademi Bahasa Asing, Mas. Sebelum UAD pun sudah ada. Ya, yang kemudian dibeli UAD. Ya. Itu dulu ada Akademi Bahasa Asing. Oh iya, sekarang menjadi fakultas FKIP itu ya. Ya, betul. Kemudian ada juga Akademi Peternakan. Meskipun masih ada ya, tetapi ya kayaknya layamut ya. Tetapi itu juga dulu sempat ramai, Akademi Peternakan Brahma Putra. Kemudian STI Widya Wiwaha meskipun sekarang kayak masih eksis ya, tetapi dulu jauh lebih ramai dulu. Jadi Nitian dulu juga sudah tumbuh di sekitaran kampus dan sudah banyak kos-kosan kayak gitu memang di Nitian. Memang hadirnya UAD menambah lebih masif lagi memang ramainya Nitian. Dan Muhammadiyah Nitian itu menjadi Muhammadiyah yang kuat. Saya ingat salah satu buku yang ditulis Ranting 1 miliar. Ya itu sebetulnya karya kami 2010. Termasuk itu juga ya. Ranting 1 miliar. Jadi yang kedahalan itu tidak spesifik kita menulis itu, tapi memang include di buku Ranting 1 miliar itu. Bagian dari buku Ranting 1 miliar itu ya. Sebenarnya itu Ranting 1 miliar itu statement dari Buya Shafi'i Ma'arif waktu meresmikan Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Oh, di sebelah mana itu, Mas? Di Masjid Muthahirin. Sebenarnya Pak Busro waktu itu jadi ketua Ranting itu sangat visioner ketika waktu itu PRM dari beliau memugar Muthahirin, kemudian membranding itu Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Itu sebenarnya sangat keren. Tapi memang ya kita akui dalam perjalanannya ternyata nama itu cukup berat gitu kan. Bagaimana menghadirkan visi pemberdayaan yang benar-benar luar biasa ya. Tetapi saya kira dari generasi ke generasi pimpinan persyarikatan di Ranting ya setelah itu berupaya mewujudkan itu gitu kan. Bagaimana sih menjadi satu ruang pemberdayaan yang penting. Ya itu satu pemberdayaan. Nah itulah yang waktu peresmian itu kan diresmikan oleh Buya dan Buya mendapat informasi itu menghabiskan 1 miliar. Mungkin hari ini 1 miliar kecil ya. Tapi 1 miliar hari itu saat itu cukup besar gitu kan untuk sebuah ranting gitu. Dan sebutan ranting 1 miliar itu dari Buya sehingga dipakai untuk judul buku itu. Idenya ya. Betul, jadi dari gitu. Buku sejarah ranting, sejarah lokal, kemudian bisa mengangkat peristiwa lokal yang memiliki novelty jauh lebih unik daripada sekedar tentang rantingnya itu. Nah, dan unik ya tadi Mas Giwari cerita kalau salah satu ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah kita yaitu Pak Busro Muqaddas itu pernah menjadi ketua ranting Muhammadiyah Nitian ya. Berarti 2 periode seingat saya. 2 periode. Berarti kan ini menjadi bukti dan refleksi kecil ya di luar dari cerita kita tentang Kiai Dahlan kalau para pemimpin Muhammadiyah itu tidak instan menjadi seorang pemimpin. Dibuktikan dengan Pak Busro yang pernah menjadi ketua ranting dan menjadi ranting yang sangat berpengaruh pada masa itu dan sampai hari ini Nitian tambah ramai dengan adanya UAD, berkembangnya kos-kosan dan sebagainya. Nah, ya tapi juga yang penting saya highlight hari ini juga saya melihat perkembangan ranting juga alhamdulillah gitu kan. Beberapa kayaknya belum lama juga mendapatkan warga ranting terbaik juga ya. DIY kan. Award itu dan itu juga saya kira mengembalikan lagi dulu Muhammadiyah Nitian ini juga berkembang dengan baik, kemudian memang ada pasang surutnya ya, tapi kemudian sekarang naik lagi. Saya kira juga banyak menjadi tempat kelahiran Ahmad Dahlan. Iya, banyak orang yang kemudian belajar juga di tokomu yang Muhammadiyah ini juga berkembang cukup pesat. Saya kira jadi rujukannya. TKAB-nya juga TKAB yang jadi rujukan di wilayah di DIY lah secara umum, sehingga juga ya banyak warisan dan semangat Muhammadiyah yang masih diuri-uri ya di kampung ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih teman-teman Muhammadiyah Untold Story. Sebuah peristiwa dan sebuah pengetahuan yang baru kita dapatkan di hari ini jika terdapat temuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di kampung Nitian. Kembali Muhammadiyah Untold Story tidak hanya menyajikan fakta, namun juga menyajikan peluang penelitian di masa depan. Nanti tidak hanya lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin dengan teman-teman menyimak Muhammadiyah Untold Story ini dapat merangsang temuan atau hal-hal unik lain
tentang Muhammadiyah. Terima kasih teman-teman telah menjadi penyimak setia, pendengar setia dari Muhammadiyah Untold Story. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila siabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.